Oke, everyone. Jadi untuk kali ini tuh kita akan bahas mengenai noun ya, yang mungkin sebagian orang udah tahu apa itu noun, tapi sebagian juga masih bingung apa sebenarnya noun ini. Nah, secara ringkas aja nih, biar teman-teman lebih enak mengerjakan soal ke depannya pada saat kita udah jumpa dengan Zoom-nya. Pertama, noun itu kita perlu ingat bahwa noun adalah kata benda. Namun, kalau dalam bahasa Inggris tuh kata benda itu sangat random banget. Bahkan manusia itu masuk dalam bentuk noun. Coba sebut aja Amel, Ode, Siska, Darman. Semua orang itu masuk dalam bentuk noun. Hewan, cat, dogs, manusia yang kayak hewan, yang gak bayar hutang, itu noun ya. Jadi banyak banget bentuk noun yang masuk kategori bahasa Inggris gitu. Transportation, eh mobil, car, train, kereta api, plane, pesawat itu masuk dalam bentuk noun. Part of our body, semua bagian anggota tubuh kita dari hair until toes yang jari kaki itu masuk dalam bentuk noun. Perhiasan, emas, apalagi kalung, anting, semua itu masuk dalam noun. Jadi banyak banget bentuk noun. Pelajaran English, Math, itu semuanya adalah noun. Apalagi yang makanan, kromboloni, coklat, itu noun. Tumbuhan itu noun. Pokoknya banyak banget ya bentuk noun. Tapi enaknya tuh kalau masih dalam bentuknya satu-satu gini, kita bisa recognize, kita bisa tahu. Tapi bagaimana kalau seandainya dia udah bercampur dengan kata-kata yang lain? Nah, ini yang perlu kita ingat nih. Tapi kita samakan dulu persepsi teman-teman. Noun itu meliputi banyak banget hal. Benar-benar luas banget bentuk noun tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi noun. Karena tadi kita udah bilang nih, noun itu banyak, banyak banget modelnya, termasuk makanan, minuman itu noun. Sekarang fungsi noun. Yang pertama yang perlu teman-teman pahami, noun itu berfungsi sebagai subjek. Ingat ya, berfungsi sebagai subjek. Maksudnya berfungsi sebagai subjek apa? Berarti umumnya dia muncul sebelum adanya kata kerja. Dia ada sebelum munculnya kata kerja karena dia yang ya melakukan gitu. Jadi subjek. Nah, contohnya nih, contohnya tadi kita bilang ah Ode, umpama ya. Ode, it's noodle. Nah, Ode di sini berfungsi sebagai noun, tapi fungsinya sebagai subjek. Si Ode. It's-nya berfungsi sebagai verb. Oke? Ini. Saya mau bahas dulu si Ode ini. Ode adalah subjek. Dia noun, tapi fungsinya sebagai subjek. Oke? Contoh lainnya lagi, seperti Amel and Ode are amazing. Paham? Amel and Ode are amazing. Amel and Ode ini adalah subjeknya. Oke? Amel and Ode ini adalah subjeknya. Are di sini sebagai verbnya. Amel and Ode ya dia noun, tapi fungsinya sebagai subjek. Oke? Ingat ya. Subjek, fungsi noun pertama sebagai subjek. Karena pembahasan subjek verb ini akan banyak kita bahas ke depannya. Jadi ingat, fungsi noun pertama bisa menjadi subjek. Oke, jadi kata benda dia fungsinya menjadi subjek. Pertama bisa menjadi subjek. Atau contohnya, my laptop is repaired. Laptopku sedang diperbaiki. My laptop ini sebagai subjek. Oke, my laptop sebagai subjek. Is repaired sebagai verbnya. Oke ya, sampai sini aman ya. Fungsi noun pertama sebagai subjek. Kedua, kata benda atau noun ini fungsinya sebagai objek. Nah, saya ambil contoh dulu yang pertama di sini. Contoh dulu yang pertama di sini. Ode, it's noodle.
Ode di sini sebagai subjek. Dia noun. Noodle juga bentuknya noun. Oke? Noodle juga bentuknya noun. Tapi dia posisinya setelah verb. Noodle ini posisinya setelah verb. Maka dia adalah objek. Jadi apa yang membedakan antara subjek sama objek? Kalau subjek posisinya umumnya sebelum verb. Kalau objek posisinya setelah verb. Oke? Setelah kata kerja. Contoh lainnya. We study TOEFL. We ini kita udah bisa bilang subjek, dia juga noun. Saya ingin highlightnya pada di TOEFL ini. TOEFL ini tadi kita udah sepakat dia adalah noun. Tapi karena TOEFL-nya muncul setelah verb, maka fungsinya objek. Dia berfungsi sebagai objek. Oke? Karena kata TOEFL muncul setelah verb. Kata TOEFL muncul setelah kata kerja. Maka TOEFL berfungsi sebagai objek. Oke? Jadi nounnya atau tuvel ini, noun berfungsi sebagai objek karena setelah verb. Sedangkan we sebagai subjek karena sebelum verb. Oke? Atau kita bilang, hmm, apa ya? Aku, Andre calls Andra. Andre ini subjek, ya kan? Karena muncul sebelum verb. Andre juga noun, tapi fungsinya sebagai subjek. Andra adalah noun, tapi fungsinya sebagai objek. Karena posisinya setelah kata kerja calls. Andre sebagai subjek karena posisinya sebelum kata kerja calls. Jadi gitu ya. Clear ya. Fungsi noun bisa ada subjek, bisa menjadi objek. Dan yang ketiga yang paling sering bikin orang bingung, fungsi noun sebagai object of preposition. Kalau objek aja biasa nih kita kenal ya udah setelah verb. Apa object of preposition? Kalau object of preposition adalah noun yang berada setelah preposition. Preposition itu banyak yang umumnya kita kenal. Pertama ada in, on, at, from, dan banyak ya. Saya bilang banyak ya. Preposition. Ini disebut semua sebagai preposition. Oke. Ini adalah preposition. Ini nih. Ini perlu nih. Banyak banget preposition itu. Terus apa object of preposition itu? Object of preposition adalah noun yang posisinya setelah preposition. Seperti, seperti, saya ambil contoh. We study TOEFL in the class. Oke? We study TOEFL in the class. Nah, teman-teman ada yang bisa melihat nggak perubahannya di sini? We study TOEFL in the class, maka in the class, class kan artinya noun seharusnya ya. Tapi karena setelah preposition in, maka dia menjadi object of preposition. Oke? Object of preposition. Tapi teman-teman perhatikan aja dulu, saya cuma mau titik beratkan pada subjek sama objeknya dulu. Sedangkan object of preposition ada pembahasannya sendiri nanti. Oke? Jadi ingat dulu bahwa noun bisa menjadi subjek, noun juga bisa menjadi objek, dan bisa menjadi object of preposition, yang mana penjelasannya nanti lebih dalam nih mengenai object of preposition, karena penting banget dia. Tapi ingat ya, fungsi noun ada tiga, ada subject, object, dan object of preposition. Clear ya? Aman sampai sini ya? Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya. Jangan ragu-ragu. Chat saja saya pribadi. Nggak jadi masalah. Kita lanjut. Bentuk noun. Bentuk noun sendiri, umumnya nih, ada yang dapat dihitung, disebut countable. Ada yang tidak dapat dihitung, menjadinya uncountable.
Kalau yang dapat dihitung ini biasanya dikenal dengan yang berakhiran S. Umumnya tuh yang dapat dihitung itu ada akhirannya S. Seperti book. Aduh, warnanya nih, maaf, maaf. Warna apa ya? Hitam aja kali ya. Nah, kayak book. Ada books. Oke, ini yang dapat dihitung nih. Kayak room menjadi rooms. Oke, ini yang dapat dihitung. Oh iya sayangku, ntar sayangku, ntar. Oke, nah sorry ya, sorry. Kita lanjut. Jadi ada room bisa menjadi rooms. Oke, ada book bisa akhirannya as books gitu ya. Atau ada juga yang dapat dihitung itu dengan bentuk yang berbeda kayak child, a child menjadi children, person menjadi people. Kayak bentuk pang, ini terlalu sulit. Saya berikan contoh yang lain kayak food menjadi feed. Ini yang dapat dihitung nih. Dia perubahan masih ada perubahan-perubahan gini. Sedangkan kalau yang uncountable yang tak dapat dihitung ya namanya benda-benda yang sulit banget dihitung jumlahnya kayak sugar, kayak water, kayak sand. Ini semua yang tak dapat dihitung. Nah, kalau yang dapat dihitung biasanya untuk jumlahnya itu banyak atau sedikitnya, umumnya kita pakai kalau sedikit kita pakai kata few atau a few. Kalau banyak, umumnya pakai many. Ini yang dapat dihitung. Kalau yang tak dapat dihitung, umumnya kalau sedikit kita pakai little atau a little, sedangkan kalau banyak kita pakainya much. Gini ya, ini nih. Jadi ada bentuk noun ini yang perlu kita paham juga, yang namanya bentuk countable sama uncountable. Kalau countable ini biasanya dia dapat berubah gitu kayak a book yang jumlahnya satu, menjadi books, many books gitu. A child satu anak, many children, two children gitu ya. Sedangkan uncountable ini dia nggak bisa kita pakai jumlah-jumlah gitu. Kita nggak bisa one sugar, two sugar, nggak bisa. Oke, dia cuma bisa kita pakai two spoons of sugar umpama gitu. One a bottle of water gitu. Oke, ini nih yang perlu diingat juga nih. Ada bentuk yang dapat dihitung dan tak dapat dihitung. Serta penggunaan jumlahnya, kalau sedikit, kalau yang dapat dihitung pakai few atau a few, sedangkan banyaknya pakai many. Jadi nggak pernah ada itu penggunaan much books. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada tuh penggunaan many sugar. Nggak pernah ada. Ini perlu di-highlight banget. Karena pada saat soal-soal TOEFL banyak membuat keliru di situ. Ada dia many water. Ternyata salah tuh karena harusnya much water. Few sand. Nggak pernah ada few sand. Adanya little sand gitu. Oke, masuk ya. Dan yang terakhir kita bahas bentuk yang terakhir adalah akhiran-akhiran kata yang umumnya berbentuk noun. Ini yang benar-benar bisa membantu teman-teman nih. Akhiran-akhiran kata kalau dalam bahasa Indonesia itu imbuhan-imbuhan kata. Bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah suffix. Suffix gitu. Suffix yang membentuk dia itu ciri-ciri bahwa dia itu noun. Pertama akhiran ment. Akhiran ment itu biasanya bentuknya noun. Kayak contohnya development. Oke. Akhiran ment ini. Oh, dia ini padahal ternyata bentuknya noun gitu ya. Apalagi improvement. Oke. Ini noun. Akhiran-akhiran ion seperti information, decision. Oke.
information, decision, dan masih banyak lagi yang kalian lihat bentuknya ion-ion. Oke. Akhiran nes-nes, jomblo ngenes. Enggak ya. Yang nes-nes contohnya seperti happiness, sadness. Oke. Yang akhiran nes-nes, loneliness. Kesendirian emang ngenes banget nih. Loneliness. Ini yang akhiran nes-nes ini juga bentuknya noun. Yang akhirannya ity gini kayak clarity. Oke? Banyak lagi bentuk-bentuk lainnya. Yang akhiran atau or kayak teacher, inventor. Ini adalah noun. Yang akhiran ism kayak feminism, Hinduism. Oke, yang akhiran ist kayak contohnya gitaris, pianis. Yang akhiran ence kayak ance. Ah, aku lupa nih akhiran ence atau ance. Ntar aku pikir-pikir. Kok aku lupa ya? Ance. Hmm, Tolerance, ya tolerance, tolerance, iya ya, iya nggak sih? Aku lupa nanti. Intinya akhirannya ence atau ance itu noun ya. Ship, relationship, oke? Relationship, friendship itu noun. Akhiran th kayak seperti length, oke? Length, ini noun nih, bentuknya noun dia. Length, hate, mana sih? Hates, with, ini noun, oke? Ini adalah bentuk noun. Yang akhiran hood, brotherhood, dan akhiran o, dom-dom kayak boredom dan lain-lainnya. Nanti kalian bisa lihatlah. Intinya yang kalau kalian menemukan jumlah menemukan kalimat yang akhiran-akhirannya saya tulis di sini, itu semua adalah bentuk noun. Oke? Perhatikan ini mulai dari fungsi noun sampai akhiran kata bentuk noun karena ini yang banyak banget nanti buat bingung. Oke? Dan bagaimana ketika noun bertemu sama adjektif. Ini akan saya bahas di di video selanjutnya. Yang penting kalian harus ingat nih bahwa adjektif tidak mungkin berada setelah noun. Contohnya tidak mungkin boy smart. Karena fungsi adjektif adalah menjelaskan noun itu. Maka yang ada adalah smart boy. Selalu seperti itu. Dan itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, everybody. Thank you so much. Bye-bye.